Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Nurhayati. Saya dari Prodi PGSD semester 3 dengan nomor NIM 050120104. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian teori belajar humanistik dan behavioristik. Dan yang poin kedua, menurut para ahli. Dan poin yang ketiga, persamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir itu penerapan inovasi pembelajaran. Baik, poin yang pertama itu pengertian teori belajar behavioristik. Behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, pengertian teori belajar humanistik, yaitu proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Poin yang kedua yaitu pandangan dari para ahli tentang teori belajar behavioristik. Menurut Edward Lee Thorndike, yaitu belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan responnya itu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran atau perasaan atau gerakan atau tindakan. Dan yang kedua, menurut Albert Bandura, yaitu beranggapan bahwa belajar hal yang paling utama dalam bersikap sosial dan bermoral, merupakan hasil dalam meniru dan mencontoh dalam berperilaku. Albert Bandura melihat dalam setiap perilaku individu tidak hanya semata-mata buatan dari reaksi refleks dalam stimulus. Selain itu, ada juga suatu penyebab lain, yaitu hasil dari interaksi antara suatu lingkungan dan rangka kognitifnya sendiri. Pendapat ini sering disebut juga social learning. Pandangan dari para ahli tentang teori belajar humanistik. Menurut Abraham Maslow, yaitu memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik ini. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Dan menurut Carl Rogers, yaitu baginya pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Rogers juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik, dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Menurut Rogers, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Poin yang ketiga yaitu persamaan dan perbedaan dari teori belajar behavioristik dan humanistik. Persamaannya yaitu pendekatan yang diterapkan untuk membentuk perilaku yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Perbedaan teori behavioristik yaitu 1. Fokus pada stimulus dan respon. 2. Setiap perilaku dapat dipelajari. 3. Perilaku lama dapat diubah dengan perilaku baru.
Dan 4, menekankan pada perubahan perilaku. Perbedaan dari teori humanistik sendiri yaitu yang pertama, setiap individu memiliki sikap unik. Dan yang kedua, bebas memilih apa yang akan dipelajari. Poin yang keempat yaitu penerapan inovasi pembelajaran teori behavioristik dan humanistik. Teori behavioristik yang pertama, dengan menentukan tujuan dan indeks pembelajaran. 2. Dengan menganalisis suatu lingkungan pembelajaran dan pengenalan pengetahuan lebih awal pada peserta didik. Ketiga, dengan menentukan materi yang akan dipelajari. Keempat, dengan menguraikan sebuah materi pada pembelajaran menjadi suatu bagian-bagian yang meliputi topik, tiap pokok bahasan, dan juga subpokok bahasan. Dan yang kelima, dengan menyiapkan materi pembelajaran. Penerapan inovasi pembelajaran teori humanistik. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik tersebut semakin dan termotivasi dalam pembelajaran. Kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan, sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Ketiga, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Dan keempat, guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif, dan mendukung kegiatan pembelajaran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.